Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di kesempatan hari ini kita akan proses merakit full Pra 100 Grand Legenda Prima dan saudara-saudaranya. Untuk bagian tengah itu sama saja. Langkah-langkah untuk proses perakitannya, teman-teman mau bongkar-bongkar gigi-gigi di bagian dalaman rasio untuk jenis Supra 100. Untuk Supra 100 itu di bagian giginya ada beberapa yang berantakan saat dibuka. Pemasangan supaya tidak bingung, ini kita akan buatkan tutorialnya. Barangkali teman-teman mau proses perakitan ini nih, pergantian as kopling, susunan-susunan giginya. Tapi jarang terjadi di sini pergantian rusak di bagian as kopling, jarang terjadi. Kalau tidak diakibatkan bekas pembukaan di bagian murnya dipahat sehingga ini akan ngegol nih. Tapi jarang terjadi, walaupun dipahat juga susah untuk menjadi ngegol di bagian as ini. Oke. Kebanyakan sih untuk proses pergantian ini nih, as gear. Ini di bagian as gear di sini sering sekali terjadi kerusakan di bagian uliran gearnya di bagian sini, dudukan gear tarik, gear depan. Ini suka rusak di bagian sininya. Nah, untuk proses penggantian asnya, ini susunan giginya. Mari kita praktekkan untuk cara pemasangannya gitu ya. Diawali dengan apa dulu, terus ring, letak ringnya, terus giginya, gigi bebas, gigi mati, sama gigi apa nih namanya, gigi geser, gigi bebas sama gigi mati gitu. Oke, langsung aja kita proses perakitan di bagian sini. Ini tuh crankcase-nya, ini packingnya full set. Nah, sekarang sebelum ke proses perakitan, kita harus memahami dulu alur oli di bagian kruk as di bagian sini. Nanti oli akan masuk dari sini. Nanti kita jelaskan untuk pusatnya, yaitu dari pompa oli. Dari pompa oli nih ya. Dari pompa oli nanti dia akan masuk ke crankcase. Dari crankcase dia akan paralel masuk ke mesin bagian depan, ke bagian head, ke bagian komponen yang ada di bagian head. Sebagian masuk ke bagian area bak kopling ke sini set. Setelah ke sini dia akan masuk ke bagian ujung di bagian sini. Setelah masuk ke bagian sini, dia tidak langsung masuk ke bagian dalam, melainkan dia masuk keluar dari sini. Dari sini dia akan mengandalkan gaya sentrifugal, gaya putar. Gaya putar itu sendiri akan menghasilkan tekanan, terus masuk ke bagian lubang yang kecil ini, 2 biji. Tuh. Masuk ke bagian sini, terus dia akan masuk ke bagian dalam, terus akan melumasi ke bagian area kampas ganda. Di sini kan bergerak melumasi ke bagian area kampas ganda supaya bertujuan tidak ada pengikisan di bagian sini. Ya. Terus setelah ke sini dia akan masuk ke dalam. Setelah ke dalam dia akan masuk ke sini nih. Mana big end bekasnya? Dia akan masuk ke sini. Ini dari sini, ini nih, dari sini. Oke. Ini posisinya pas di bawah big end. Tuh. Nah, posisinya kayak gini tuh. Jadi masuk ke lubang sini, dari sini dia akan keluar ke sini. Oke. Dari sini dia akan keluar ke sini, bertujuan untuk melumasi bearing yang ada di bagian setang seher di sini, supaya mengurangi resiko keausan lebih cepat ke bagian bearing dan ke bagian big end. Nah, setelah ke sini dia akan menyemprot ke bagian belakang piston. Dari sini, ini ada celah, dibuat celah. Ini tujuannya si oli yang keluar dari sini dia terperangkap di dalam sehingga keluarnya ke sini. Dari sini dia tidak cukup keluar, tapi dia menyemprot ke bagian belakang piston. Set ya. Saat posisi TMB maupun TMA dia akan tetap menyemprot di belakang piston. Gitu jalurnya. Jadi spasi di sini kanan kirinya ini harus jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak, semprotan oli ke bagian belakang piston itu tidak akan maksimal, sehingga piston akan cepat baret, boring akan cepat baret ini. Karena lumasan ke bagian piston ini dari sini. Oke. Kalau untuk Honda yang sekarang di sini terutama Matic ya, di sini yang sport juga ada, di sini ada kalengnya, sistem kaleng. Dia mengandalkan gaya putar di bagian kaleng. Oli yang masuk di bagian clutcher nanti dia akan masuk ke bagian kaleng, mengandalkan gaya putar sehingga ada tekanan masuk ke bagian dalam big end. Kalau untuk Honda sekarang generasi yang terbaru, di sini ada kaleng. Makanya kaleng itu dijaga jangan sampai penyok. Tapi untuk motor ini tidak menggunakan kaleng karena olinya bukan di sini, sebelah sini bos ya. Karena olinya masuk dari sini, kalengnya sebelah sini gitu. Oke. Untuk di bagian setang saya kira sudah cukup. Sekarang kita masuk ke proses perakitan di bagian rasio. Kita mulai dari as gear. Kebanyakan yang rusak yang sudah saya jelaskan tadi di awal video, itu kan gearnya rusak, gundul, sehingga mau nggak mau harus ganti as.
Untuk proses penggantian as, ini ada beberapa gigi yang mesti harus teman-teman ingat, jangan sampai salah ya. Untuk giginya, di sini ada gigi geser, ini gigi geser. Ya, gigi geser, gigi bebas dia muter. Terus gigi mati diem. Oke. Nah, sekarang di sini untuk teman-teman yang belum paham atau yang kebingungan untuk proses perakitan di bagian gigi di bagian sini. Nih. Ini posisikan seperti ini dulu. Anggaplah ini gear mesin sebelah kiri, oke. Di sini ada ring. Oke. Ini nggak mesti harus dibuka lah. Ya, nggak mesti harus dibuka karena untuk gigi di bagian gigi sekunder atau gigi tarik di bagian sini, di bagian asnya, ini saat ditarik dilepas gigi rasionya ini merotol segini. Yang tersisa cuma ini doang. Oke, yang tersisa cuma ini doang. Oke. Nah, sekarang untuk proses pemasangannya, ini di sini ada ring. Ini ada ringnya modelnya tebel, tuh, oke. Untuk motor ini, tapi sebagian ada untuk motor Mochin, ini kecil di sini, ya. Yang besar letaknya di belakang di sini, sebagian, ya. Tapi di sini untuk motor ini besar no, ya. Terus untuk kalau kebalik gigi ringnya, ring yang kecil taruh di sini, ring yang besar taruh di ujung, itu nggak masalah, nggak ada masalah. Kebalik juga. Ketuker juga nggak masalah maksudnya. Nah, sekarang untuk perakitan fokus di sini aja, ini yang besar di sini, oke. Terus setelah pemasangan ring, ini kan ring ini nggak bisa keluar ke sini, nggak bisa, terbatas di bagian sini. Terus di sini ada pengunci, snap ring, pengunci, pasang snap ring. Terus di bagian sini pasang gigi geser. Posisi gigi gesernya, ini yang ada 3 kaki di bagian sini, ya, 3 kaki di bagian sini ini lurus dengan posisi gear, tuh. Sedangkan ini kaki 3 yang sebelah sini yang ada monyongnya dikit, ini masuk ke bagian internal bagian dalam rasio. Ini yang keluar ke gear. Nah, sekarang kita rakit ke sebelah sini. Oke. Nah, kita jelaskan dulu. Setiap gigi geser, oke, setiap gigi geser ini tidak ada ring di bagian dalamnya, nggak ada ring di bagian dalamnya untuk semua jenis motor. Untuk gigi geser ini nggak ada ring di bagian dalam, adanya di luar kayak ini. Oke, logikanya karena kalau misalkan di bagian dalam di sini ada ring, nanti dia akan memperhambat gerak geser kanan kiri untuk gigi tersebut. Oke, nggak ada ring. Oke. Nah, untuk selanjutnya di sini ada pengunci, snap ring pengunci. Setelah snap ring, di sini ada ring. Nah, ring. Ini ring bolak-balik juga, nggak masalah. Ring, klep. Yang sudah saya jelaskan tadi. Di bagian gigi geser di sini anti sekali kalau ada ring. Nanti pergerakan giginya terhambat gitu. Oke, di sini ring. Setelah ring, pasang gigi bebas. Ini gigi bebas namanya. Gigi bebas itu nggak terkait dengan asnya, gitu. Dia akan berfungsi yaitu digerakkan oleh gigi geser. Gigi geser masuk, glek, dia akan mengunci menjadi satu kesatuan dengan gigi geser. Loh, ini gigi bebas namanya. Loh. Oke, setelah kayak gini, selanjutnya di sini ada ring lagi. Ring. Nah, ya setelah ring pasang gigi mati. Nah, ini gigi mati namanya tuh. Ada penguncinya. Tuh. Masuk ke sini dia tidak bisa geser kanan kiri dan tidak bisa muter. Ini namanya gigi mati. Kalau saya pribadi nyebutnya. Kurang tahu kalau teman-teman semua nyebutnya apa. Nah, ini harus masuk pada. Nah. Oke. Setelah kayak gini, di sini ada ring tebel. Mana ring tebel? Coba cari. Nah. Ring tebel. Ring tebel ini juga bolak-balik mangga, bebas. Mau kayak gini bisa, mau kayak gini bisa. Nah, sebelah sini selesai. Sekarang ke sebelah sini. Nah, setelah seperti ini, di sini ada bosing, klep, bosing, bolak-balik juga bebas, nggak masalah. Oke, bosing. Setelah bosing, di sini ada gigi yang paling besar. Nah, untuk pemasangan gigi yang paling besar, ya, untuk Supra 100 di sini ada yang cembung dan ada yang datar. Oke. Untuk pemasangannya, ini yang datar taruh di dalam, yang cembung taruh di luar. Kalau misalkan kebalik kayak gini, otomatis si gigi geser ini tidak akan sampai masuk ke bagian gigi yang paling besar di bagian sini.
ya, ke gigi apa ini, gigi 4 kalau nggak salah. Tuh nggak akan masuk dia akan berputar bebas ya, tidak terkait dengan gigi geser tuh. Jadi pemasangan jangan kebalik, yang datar di sini, terkecuali untuk motor Supra 125 Kirana Karisma baru yang cembung di dalam, karena gigi gesernya dia lebih kecil. Di sini juga ada bekasnya, bekas geserannya tuh. Kalau yang ini kan nggak ada tuh, nggak ada bekas geserannya, bekas geseran kaki 3. Jadi yang dipasang yang rata di dalam, jangan kebalik. Kalau kebalik nanti kurang kuat gigi 4-nya. Bisa sih bisa, tapi dia nanti kurang kuat gigi 4-nya. Gitu. Potensi dia nanti susah masuk gigi 4, terus dia loncat-loncat gitu, bisa jadi, ya. Selanjutnya di sini ada ring besar. Bolak-balik juga mangga ring ini. Udah selesai. Nah, untuk yang selanjutnya kita rakit, kita anggap selesai di bagian gigi tarik atau gigi sekunder. Nah, kita rakit di bagian gigi primer atau di bagian bagian kopling. Nah, untuk di bagian sini ya. Nih. Pertama pasang gigi ini. Ini namanya gigi bebas karena dia bisa muter. Tuh. Gigi bebas, bukan gigi geser. Karena dia letaknya diem. Nah, di sini setelah ini pemasangannya, ini kan posisinya kayak gini ya. Anggaplah ini area magnet, area kopling. Nah, kayak gini lebih tepatnya ya, gini aja nih. Terus di sini ada snap ring. Nah, pasang snap ring. Cuman sebelum pasang snap ring di sini ada ring. Ring bolak-balik juga bebas. Snap ring. Nah, masukin ke dalam. Jadi supaya tidak geser kanan kiri. Kalau nggak dipasang ring, dia geser kanan kiri gini. Nanti potensi giginya dia akan ada loncat-loncat, gigi 1 dan gigi 2-nya. Loncat-loncat nanti. Lebih tepatnya gigi 1, ini kan gigi 1 nih. Nanti loncat-loncat, juk. Nah, ini pasang. Ini terus snap ring. Penguncinya pasang. Nah, dorong, buka lagi, dorong sampai ke dalam. Nah, setelah kayak gini tinggal dorong pakai tangan. Ini jangan terlalu keras-keras ngebukanya, nanti dia akan longgar, tidak mengunci nantinya ke bagian kenoknya, ke bagian dudukannya. Ini tinggal didorong aja sampai bunyi klek, masuk ke dalam. Nah, tuh. Di sini jangan ada gerak kanan kiri ya. Nah, selanjutnya kita pasang gigi geser. Ingat, setiap gigi geser ini nggak ada ring di bagian dalamnya. Setiap kaki 3 di bagian sini ini berlawanannya dengan coakan yang ada di bagian gigi itu sendiri. Ini tuh, lawannya dengan ini. Jangan kayak gini. Ini salah. Walaupun masuk dia beda no. Jadi laki-laki ketemu laki-laki, ini dilarang sekali. Ya, ini ibaratnya laki-laki ya ketemunya lubang. Ini laki-laki, ini ceweknya gitu. Di sini jangan ada ring. Oke. Selanjutnya di sini pasang pengunci lagi. Oke. Bagian asnya. Nah, setelah masuk, lewatin dengan yang ini satu lagi. Nah, setelah lewat tinggal didorong aja sampai masuk ke dudukan yang sebelah sini. Hah? Setelah kayak gini, ini kan gigi bebas no. Ini jangan kebalik. Gigi geser ada kaki 3-nya atau kita sebut gigi yang laki-laki. Ini harus ketemunya lubang. Sedangkan ini nggak ada lubang. No. Ini lubang, berarti ketemunya dengan lubang. Nah, gitu. Sebelum pasang ini di sini ada ring. Gini pasang. Loh. Udah kelar, segini beres. Untuk pemasangan gigi rasio beres. Nah, selanjutnya kita pahami di bagian sip drum. Di bagian sip drum biasanya kalau giginya suka gigi 1, gigi 2, terutama gigi 1, gigi 2, gigi 3, dia suka loncat-loncat, nyut gitu. Gas dipanteng tapi masuk gigi dia suka nyut. Biasanya di bagian sip drum, di bagian
pemindah gigi capit udang, kita nyebutnya capit udang karena mirip dengan udang capitnya tuh. Nah, di bagian sininya, teflon di bagian sininya nih biasanya kekikis. Kalau kekikis ya mending diperbaiki, diolas juga bisa, tambah daging lagi, diganti juga lebih baik dengan yang baru. Nah, di sini teflonnya. Nah, sekarang ke bagian crankcase. Kita rakit ke bagian crankcase sebelah gear. Nah, ini masuk ke sebelah sini nanti gelap. Nah, untuk perakitan motor ini harus dirakit di luar dulu kayak gini. Nah, disatukan dulu di sini. Lihat posisinya. Oke. Ini kan posisinya kayak gini. Gelap tuh. Ini dengan kelahar yang sebelah sini yang di bagian gear, dan ini ke bagian kelahar yang tertutup di sini. Nggak ada bolongannya ke sono. Kayak gini. Terus sip drum sebelah sini. Pemasangan sip drum nih tuh. Di sini yang ada sensor giginya sebelah magnet. Nah, ini tinggal pasang aja, sinkronkan. Kayak gini tuh. Gelap. Tuh. Ring nggak? Ragu giot. Oh ini. Nah, ring di sini yang besar. Oke. Ini di sini nih salah nih posisinya. Jangan kayak gini. Ini harus diputar dulu. Kalau sebelah sini nanti percuma. Ini fungsinya untuk stop gigi 4 saat mesin menyala. Dia nggak bisa diinjak lagi ke depan. Kalau ini dilepas nanti resikonya berbahaya. Saat diinjak gigi 4 habis, diinjak lagi ke depan, nanti saat berjalan mesinnya, kendaraannya saat melaju kenceng dia masuk netral, otomatis kan gerung nggak jalan. Diinjak lagi panik gigi 1. Nah, masuk ke gigi 1 kan lagi kondisi kenceng, masuk ke gigi 1 tahu resikonya. Dia akan engine brake-nya sangat mantap sekali. Bisa-bisa kendaraannya ngepot. Terus bisa-bisa jatuh seketika itu. Pokoknya berbahaya lah. Nah, sekarang ini cabut, puter. Geser terus. Nah, up. Nah, pasang. Gelap. Puter. Sip drum. Nah, sip drum puter. Masukin ke sini. Puter. Nah, sampai masuk. Puter. Nah, masuk ke sini posisinya. Tuh. Oke. Sekarang tinggal kita pasang aja, udah. Ringnya jangan lupa. Ring di sini ada ring. Ya, nih. Tinggal masukin aja kayak gini.